Scene beralih ke base camp Black Fam. Terlihat Sang Ho sedang dipukul habis-habisan oleh Bos Yayat karena dipermalukan oleh Jijon si pendiam. Sambil terus meminta maaf, Bos Yayat terus menghajar Sang Ho dan melakukan tendangan keras ke dadanya. Bos Yayat kecewa kalau anak buahnya itu harusnya malu pulang dengan keadaan babak belur begini. Bos Yayat pun menyesal karena setiap hari dia memberi makan dan tidur kepada anak buah yang tak berguna seperti Sang Ho dan Cep ini. Namun Sang Ho menjawab kalau kemampuan Jijon tidak sesuai prediksi dan Jijon benar-benar kuat. Akan tetapi, Bos Yayat langsung menginjak dada Sang Ho dikarenakan alasan seperti itu hanyalah alasan murahan. Bos Yayat pun mengingatkan Sang Ho kalau bertarung itu harus cerdas, dengan menemukan dulu titik lemah lawan baru menyerang. Seperti yang biasa aku ajarkan kepada kalian, ucap Bos Yayat sembari marah. Mendengar itu dari bosnya, Sang Ho pun tak bisa berkutik. Tendangan beruntun terus dilancarkan Bos Yayat, membuat Encep yang melihat kehabisan kata-kata. Tak kuasa melihat temannya disiksa, Encep dengan gemetar memohon kepada Bos Yayat agar diberi kesempatan satu kali lagi. Bos Yayat dengan muka dingin memberi kesempatan dan menyuruh mereka untuk mengikuti dan menemukan dulu kelemahan Jijon. Sang Ho pun langsung mengiyakan perintah bosnya tersebut. Untuk informasi tambahan, Bos Yayat pun mendengar kabar kalau ada gadis yang selalu Jijon lindungi. Bos Yayat menyuruh Sang Ho dan Encep untuk mencari tahu gadis tersebut dan sejauh apa hubungan mereka. Maka hal itu bisa jadi kelemahan Jijon. Scene beralih ke kafe Manhwa. Terlihat Ari sedang membaca salah satu buku di sana. Ari dikagetkan oleh si Dul yang ujuk-ujuk datang menyapanya. Dul pun bertanya kepada Ari dikarenakan dari tadi muter-muter terus kayak orang linglung. Namun Ari menjawab kalau itu tidak apa-apa. Dul pun penasaran dikarenakan belakangan ini Ari selalu nampak sendirian tak ditemani Jijon, bahkan seperti menghindari Jijon. Namun Ari menjawab kalau Jijon lah yang belum menghubunginya lagi sampai sekarang. Mendengar itu, Dul pun kaget dan bertanya-tanya, apakah kalian sedang bertengkar? Namun Ari langsung insecure. Dirinya berkata, kalau aku tak menghubungi Jijon duluan, pasti Jijon tidak menghubungiku. Itu artinya dia tidak membutuhkanku, ucap Ari dengan kecewa. Ari juga menambahkan, ia tersadar kalau dirinya terlalu berharap kepada Jijon. Maka mulai dari sekarang, Ari sudah memutuskan untuk tidak menghubungi Jijonnya lagi. Mendengar itu, Dul pun langsung menjawab, itulah mengapa Dul malas banget yang namanya pacaran dikarenakan banyaknya drama. Rasa penasaran Dul pun ternyata belum pudar. Ia menanyakan, apakah menghubungi duluan itu melukai harga dirimu, Ri? Emang di mana salahnya? Ari menjawab kalau ini bukan masalah harga diri, namun ia berasumsi sendiri. Menurutnya, dirinya hanyalah beban bagi Jijon. Mendengar perkataan Ari, Dul pun tidak berkomentar apa-apa lagi dan tak mau ikut campur. Namun ketika Dul hendak pergi, Ari tiba-tiba meneteskan air mata. Hal itu membuat Dul merasa kasihan dan bertanya kembali, apakah Ari mau mabuk bareng? Dan ini sangat sus sekali. Singkat cerita, mereka pun mabuk bersama untuk melepaskan rasa penat dan kegalauan Ari. Dul bertanya, apakah sebelumnya Ari pernah mabuk atau udah pro? Ari menjawab dirinya tidak pernah, tapi untuk kali ini sepertinya ia akan menikmati minuman ini. Dul lanjut bertanya kenapa bisa seperti itu. Namun Ari hanya menjawab, kau pasti paham ketika kau sudah bertemu ayahku. Tak mau berlama-lama, Dul pun langsung mengajak Ari satu tegukan pertama. Dul juga menegaskan kalau dirinya mau menghibur Ari dikarenakan Ari adalah kekasih sahabatnya alias Jijon. Jadi ini hanya loyalitas saja. Cih, pacar, ucap Ari agak mabuk. Namun Dul menenangkan Ari bahwa Jijon memang bukan cowok tipe agresif, jadi tidak mungkin untuk menyatakan duluan atau menghubungi duluan. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan karena bisa saja Jijon juga memendam perasaan yang sama kepadamu. Namun Ari menunduk bahwa dengan keadaan keluarga yang kacau dan omongan toksik seperti ini, mana ada cowok yang mau dengan dirinya, ucap Ari sambil mengucurkan air matanya. Hehehe, dia tak tahu saja kalau si jamur cinta mati. Dul pun akhirnya membocorkan satu fakta, bahwa di dalam kamus pria, lingkungan rumah yang berantakan tidak menghilangkan pesona seseorang. Well, namun sayangnya Ari sudah mabuk padahal baru habis 1 gelas, bukan 1 botol. Melihat itu Dul kaget, dikarenakan dari awal Ari sudah sok kuat, namun nyatanya wadidaw. Melihat Ari tertidur ke knockout, Dul mempunyai sebuah ide. Yang dimana ide tersebut para penonton di sini pasti sudah tahu arahnya kemana. Akan tetapi, alangkah baiknya ide tersebut ditahan dulu saja, karena ide kita semua salah. Dul pun langsung menghubungi Jijon yang sedang bersemedi.
Dul berkata kalau Ari lagi banyak pikiran, dia mabuk sedikit, namun dia bilang akan pulang sendiri sekarang. Aku khawatir pacarmu ada yang menggrepe di jalan. Dul juga memberitahu Jijon kalau dirinya dan Ari tidak melakukan hal apa-apa selain mabuk bersama, cuma menampar pantatnya sedikit agar adrenalin Jijon terpacu. Enggak, bercanda. Dul bilang kalau dirinya hanya menghibur Ari dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Anggap ini biasa saja. Jijon yang menerima chat tersebut langsung memejamkan mata dan bersemedi lagi. Kirain mau berangkat, Jon. Terlihat Ari berjalan pulang terhuyung-huyung. Langkah demi langkah pun sudah terasa berat dan Ari memutuskan untuk beristirahat sebentar di tangga. Namun dengan kecantikan Ari, itu malah memancing para hidung belang melakukan aksi catcalling. Mereka pun langsung menghampiri Ari dan mengajak Ariski dipapap di rumahnya daripada di pinggir jalan seperti ini. Belum lagi ini tangganya si Joker. Kalau cewek cantik seperti Ari bisa bahaya semalaman di sini, ucap para lelaki hidung belang. Disentuh dan diraba-raba para lelaki membuat Ari menangis ketakutan dan ingin berlari. Akan tetapi, boro-boro untuk berlari, untuk berjalan pun berat sekali. Ternyata Dul pun diam-diam menyaksikan Ari dari kejauhan. Ia menyimak terlebih dahulu situasinya seperti apa sebelum bertindak. Dul pun beranggapan sepertinya Jijon memang tidak akan datang. Dul pun langsung akan menyelamatkan Ari. Sepertinya situasinya tak bisa dibiarkan lagi. Dul pun akhirnya turun tangan. Akan tetapi, ketika Dul mau menerjang, tiba-tiba kilatan black flash yang begitu cepat menyambar ke arah wajahnya dan, ya, itu ternyata Jijon. Dul pun tidak menyangka bahwa Jijon akan benar-benar datang menghampiri pacarnya, walaupun belum jadian. Jijon berlari menerjang, lalu menepuk pundak preman tersebut. Tatapan Jijon sangat dingin, seakan-akan menyuruh mereka untuk get out. Tanpa basa-basi, Chang Ching Chong, Jijon langsung menghantam wajah preman tersebut begitu keras. Preman itu pun berhasil ambruk hanya dengan satu pukulan. Ari yang melihat Jijon rela berlarian untuk menyelamatkannya, membuat rahim Ari hangat seketika itu juga. Temannya tentu tidak terima, lalu menerjang ke arah Jijon dengan membabi buta. Namun sayang seribu sayang, kroco seperti mereka tak cukup untuk menumbangkan Jijon, sang penakluk wanita. Lelaki hidung belang itu pun mengucurkan darah dari hidungnya sambil berkata, "Kalau saja tinju nuklirku kena, Jijon pasti tumbang." Akan tetapi, sebelum menyelesaikan kalimatnya, Jijon langsung memberikan tendangan Tonija alias Muay Thai tepat mengenai babangusnya tersebut. Mereka berdua pun akhirnya tumbang dan tak berdaya. Ari pun langsung terharu sedih melihat sang pahlawan datang untuknya. Well, Jijon dengan tatapan sayu mengisyaratkan, "Syukurlah kalau kamu baik-baik saja." Maaf, Mimin terjemahkan sendiri untuk Jijon dikarenakan dia tidak ngomong. Ari pun berkata, "Jijon, kesini pasti hanya karena kasihan padaku saja. Stop memperlakukan aku dengan baik karena itu hanya membuatku tambah baper. Sudah kukatakan, aku tidak ingin menjadi beban di kehidupanmu," ucap Ari sambil menangis. Ari juga menambahkan kalau Jijon harus berpura-pura saja tidak mengenalnya. Ketika sedang ngacaprak layaknya para wanita di negeri Wakanda, tiba-tiba kesadarannya pun hilang. Namun Jijon langsung memegangnya dengan erat dan hasrat mengkokopnya pun semakin menguat. Damn. Dul yang melihat adegan telenovela itu pun dibuat tersenyum mau. Dul pun beranjak pergi dikarenakan urusan di sini sepertinya sudah selesai, ucap Dul sambil tersenyum tipis. Jijon pun langsung mengantar pulang Ari dengan cara menggendongnya. Terlihat di sudut kota, ternyata Taksu dan si Encep melihat kemesraan Jijon dan Ari. Hal itu membuat Encep ingin segera mempunyai pasangan. Namun Taksu berpendapat lain. Taksu justru marah dikarenakan bisa-bisanya Jijon menyelingkuhi Yuna dari belakang. Namun Encep menyadarkan Taksu untuk tidak langsung marah-marah karena ini bisa jadi kesempatan yang bagus untuk mengetahui rumah mereka dengan cara membuntutinya dari belakang. Akan tetapi Jijon mempunyai ide cemerlang. Jijon tak mengantarnya ke rumah, tetapi ke tempat yang sepi alias kuil. Sambil menggendong Ari, Jijon bergumam dalam hati. "Bukannya aku tak sudi memasukkanmu ke dalam hati, tapi hati ini sudah ada yang memiliki." Anjing, dada gua sakit. Keesokan harinya, di siang hari di kota Gangnam, terlihat si Sang-ho sedang jalan-jalan. Sopirnya pun berterima kasih kepada si Sang-ho dikarenakan sudah membawanya pergi jalan-jalan ke kota Gangnam. Akan tetapi, Sang-ho menolak rasa terima kasih itu. Dikarenakan seharusnya kamu berterima kasih kepada Jijon, karena tujuan kita ke sini untuk pergi ke bekas sekolah Jijon, aka Chonji High School. Terlihat para murid Sultan sedang berjalan menuju SMA Chonji.
Melihat baju, muka, serta gaya para siswa membuat si Sang Ho terpukau terkesima. Dikarenakan si supir gada namanya, kita sebut saja Samsul. Samsul pun bertanya kepada Sang Ho, "Lantas apa yang akan kita kerjakan sekarang, wahai Sang Ho?" Sang Ho pun menjawab, "Kalau sekarang kita akan bertanyi-tanyi kepada para siswi tentang Jijon." Sang Ho juga menambahkan untuk mencari tahu kenapa Jijon ditransfer. Sang Ho pun dengan berani langsung menyapa kedua siswi SMA Chonji. Sineng pun lalu menjawab, "Apa maumu, Ujisan?" Sang Ho menjawab kalau dia memiliki beberapa pertanyaan. "Kuharap para adinda mau menjawab pertanyaanku ini." Sang Ho langsung bertanya, "Apakah kalian tahu kalau dulu ada murid yang bernama Jijon sekolah di sini?" Namun kedua siswi itu terdiam dan mengucapkan selamat tinggal. Sang Ho yang diperlakukan seperti itu dibuat tak habis pikir dengan anak zaman sekarang karena tidak mempunyai tata krama. Terlihat dua siswi lain sedang bergosip tentang make up yang dia pakai. Tiba-tiba Sang Ho datang dengan rayuan bahwa mereka sangat glowing sekali. Sang Ho juga tak lupa menawarkan minuman kepada mereka guna merayu agar mau menjawab pertanyaan. Namun bukannya berhasil, siswi-siswi tersebut malah hendak pergi. Sang Ho pun tak terima seakan-akan harga dirinya diinjak-injak. Ia berteriak, "Setidaknya dengarkan dahulu kalau yang lebih tua bertanya." Mereka berdua pun terkejut menganggap Sang Ho orang aneh yang tiba-tiba berteriak. Terlihat dua siswa sedang berbicara tentang motor dan teman satunya mengajaknya touring akhir pekan. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka mendengar nama Jijon. Fokusnya pun teralihkan mendengarkan percakapan tersebut. Siswi tersebut pun dibuat kesal oleh Sang Ho karena banyak bertanya seperti reporter. Siswi itu pun akhirnya menjawab, "Semua orang di sini tahu kisah tragis tentang Jijon dan si Alaikon." Namun temannya memberitahu kalau cerita itu sudah usang. Mendengar nama Shin Mirai alias Alaikon membuat si Sang Ho terkejut karena bisa-bisanya Jijon berpacaran dengan penyanyi terkenal seantero negeri. Namun tiba-tiba gebrakan meja mengagetkan Sang Ho dan itu adalah si kacamata alias Hangjul. Hangjul pun berkata, "Apakah paman ingin tahu tentang Jijon?" Sang Ho pun berkata, "Iya." Hangjul pun berkata kalau dirinya tahu semua tentang bajingan Jijon. Hangjul menatap Sang Ho penuh curiga. "Paman tidak terlihat seperti reporter. Sebenarnya siapa paman ini?" tanyanya. Sang Ho mencoba memastikan, "Apakah benar kamu tahu tentang Jijon?" Hangjul menjawab dengan nada getir bahwa bedebah Jijon telah menusuknya dari belakang, jadi tidak mungkin dirinya tidak tahu. Namun, untuk informasi lebih lanjut, Hangjul menyuruh Sang Ho untuk mengikutinya. Sang Ho pun tidak punya pilihan lain selain mengikuti siswa berkacamata itu. Setibanya di sebuah bangunan tua yang tak terpakai, Sang Ho merasa tidak nyaman. "Tempat ini seperti bukan tempat untuk berbicara," gumamnya. Sambil membetulkan kacamata, Hangjul bertanya tajam, "Kalau paman bukan reporter, lalu paman dikirim siapa menanyakan Jijon? Apakah agensi Shin Mirai yang mengirimmu ke sini?" Sang Ho tidak mengerti apa yang dibicarakan Hangjul. Hangjul pun menegaskan bahwa agensi tersebut seolah tak ada kapoknya menghancurkan kedua sejoli itu. Namun Sang Ho membantah, ia benar-benar buta soal itu. Dalam hatinya, Sang Ho mulai merasa takut dengan aura Hangjul. Untuk menutupi ketakutannya, Sang Ho membentak, "Berhenti bicara omong kosong, babi. Cepat katakan apa yang kau ketahui tentang Jijon." Melihat ekspresi marah Sang Ho, Hangjul menyimpulkan bahwa Sang Ho adalah orang dari Bongsan Entertainment. Hangjul tiba-tiba memukul Sang Ho sambil berteriak, "Kau dikirim oleh para bajingan itu, kan?" Kesadaran Sang Ho oleng akibat hantaman keras itu. Hangjul berteriak bahwa mereka tak ada kapoknya menyakiti Jijon. Sang Ho yang berdarah menyebut Hangjul sudah gila. Tak berhenti di situ, Hangjul menendang wajah Sang Ho begitu brutal dan menyuruhnya jangan pernah datang ke sini lagi. Sang Ho merangkak kesakitan. Ia diam-diam menggenggam kepalan pasir sambil bertanya apakah Hangjul temannya Jijon. Hangjul menjawab benar, dan ia bercerita kalau Jijon pergi tanpa satu kata pun hingga tak tahu keberadaannya. Sang Ho bertanya lagi, "Apakah Jijon anak pejabat kaya raya yang suka meningsarakan rakyat?" "Apa?" tanya Hangjul bingung. Di saat itulah Sang Ho menyipratkan pasir ke muka Hangjul, membuat penglihatan Hangjul terganggu. Memanfaatkan kesempatan, Sang Ho langsung menyayat kaki Hangjul dengan pisau. Sambil melarikan diri, Sang Ho mengejek, "Itulah balasan jika kau tidak bisa menjaga omonganmu kepada orang dewasa, Kid." Namun Hangjul tidak menyerah. Ia tetap memaksakan diri mengejar Sang Ho meski kakinya bersimbah darah.
Di sisi lain, Samsul si supir langsung diperintah Sang Ho untuk segera menyalakan mobil dan kabur. Hang Jul yang tertinggal akhirnya memutuskan untuk mengejar mereka menggunakan motor kesayangannya. Samsul membawa mobil dengan kecepatan tinggi sambil bertanya kenapa Sang Ho terburu-buru. Sang Ho menjawab kalau dia baru saja bertemu orang aneh. Samsul kemudian memberitahu Sang Ho hasil bincang-bincangnya tadi. Ji-jeon memang mantan kekasih Shin Mirai. Samsul langsung menyetel sebuah lagu dan seketika Sang Ho teringat. Ini lagu Alaikon. Sekarang Sang Ho mengerti ucapan Hang Yul. Bongsan adalah agensi yang menaungi Alaikon. Sang Ho tersenyum menyeringai, merasa informasi soal Ji-jeon semakin menarik. Namun tiba-tiba, dari arah belakang, Hang Jul menyusul mereka dengan motornya. Shin beralih ke kuil. Ari terbangun karena hari sudah pagi. Ia bingung berada di mana, lalu teringat kalau semalam ia mabuk bersama Dul. Di sudut lain, terlihat Ji-jeon sedang melakukan meditasi dengan tenang. Ari berjalan menghampiri Ji-jeon dan bertanya apakah Ji-jeon tidur nyenyak. Ari juga berterima kasih sekaligus meminta maaf karena Ji-jeon harus menggendongnya ke kuil. Ari merasa dirinya benar-benar menjadi beban. Aku memang yang terburuk, Ji-jeon. Mungkin lebih baik aku tidak berada di dekatmu, ucap Ari sambil mengelap air matanya yang jatuh. Ji-jeon seperti biasa, hanya diam membisu. Ari kemudian meminta HP-nya dikembalikan. Ia merasa semua masalah ini berawal dari sana. Kita kembali jadi seperti sebelumnya saja. Anggap saja kita tidak pernah mengenal satu sama lain, ucap Ari lirih. Mendengar permintaan untuk menjauh itu, Ji-jeon tetap diam 1000 bahasa. Ari bertanya sekali lagi, apakah kau akan mengembalikannya, John? Ji-jeon langsung berdiri dan memberikan handphone itu tanpa satu kata pun. Ari menerima handphone itu dan mengatakan kalau dirinya berterima kasih atas semua kebaikan Ji-jeon selama ini. Sekarang kita harus kembali ke kehidupan kita masing-masing, ucap Ari lirih. Namun sebelum benar-benar pergi, Ari bergumam kalau ini terasa sangat memalukan, mengambil kembali barang yang sudah pernah diberikan. Kukira kau akan sedikit ragu untuk mengembalikannya, John. Jaga dirimu dan jaga kesehatan, gumam Ari. Ia pun akhirnya berjalan pergi meninggalkan Ji-jeon. Ketika menuruni tangga, Ari menangis terseduh-seduh. Ia masih tidak menyangka hubungannya dengan Ji-jeon akan berakhir seperti ini. Di sisi lain, Ji-jeon melanjutkan meditasinya. Alasan Ji-jeon tidak mempertahankan Ari karena memang ia tidak punya perasaan cinta padanya. Ia tidak mau berbohong karena perasaan palsu pasti akan jauh lebih menyakitkan bagi Ari di masa depan. Shin berpindah ke pusat kota. Terlihat Ari sedang berjalan dengan pikiran yang entah terbang kemana. Tanpa sengaja, ia bersimpangan dengan Yuna. Yuna langsung bertanya, kenapa Ari memakai baju biasa di waktu jam sekolah dan kenapa pula bolos barengan dengan Ji-jeon. Yuna menyimpulkan, apa jangan-jangan Ari dan Ji-jeon sudah anu bareng. Teman Yuna ikut menimpali dengan kasar. Pasti kalian sudah main itu ya sama Ji-jeon, dasar kau rubah lacur. Mereka terus mengomel kepada Ari layaknya istri kalian yang kurang jatah bulanan. Menurut Yuna, Ari hanyalah beban yang membuat Ji-jeon ikut-ikutan bolos. Yuna menegaskan kalau Ji-jeon baik pada Ari hanya karena pada dasarnya Ji-jeon itu memang orang baik, jadi jangan kepedean. Mendengar itu, air mata Ari langsung mengucur deras. Yuna yang melihat Ari, yang biasanya ngeyel kalau dilabrak, sekarang malah terlihat begitu mellow dan hancur, mendadak merasa berdosa. Ari berkata kalau semua perkataan Yuna itu benar dan ia tidak akan membantah. Aku memang tidak cocok dengan Ji-jeon. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku lagi dengannya, Yun. Aku dan Ji-jeon sudah berakhir, ucap Ari sambil berlalu pergi. Mendengar pengakuan itu, Yuna dan temannya dibuat speechless. Mereka tak percaya dengan apa yang baru saja Ari katakan. Namun melihat ekspresi wajahnya, teman Yuna yakin kalau Ari tidak sedang bercanda. Ini kesempatan bagus buat mendekati Ji-jeon lagi, seru temannya. Namun, dalam pikirannya Yuna justru merasa curiga. Ia berpikir apakah ini adalah ulah Taksu yang tempo lalu ia suruh untuk melakukan sesuatu. Di sisi lain, terlihat Hang Jul terus memacu motornya mengejar mobil Sang Ho. Namun, tepat ketika jaraknya sudah hampir dekat, tiba-tiba bensin motornya habis. Hang Jul sangat kesal dan memukul stang motornya. Bisa-bisanya ia melewatkan informasi berharga. Padahal orang di mobil itu bisa saja menjadi satu-satunya petunjuk di mana keberadaan Ji-jeon sekarang. Shin beralih ke markas Black Femme. Bos Yayat yang mendengar Ji-jeon kekasih Shin Mire langsung mengeluarkan sisi wota alaynya. Sebagai fans Alaikon sejati, Bos Yayat tak terima kenyataan pahit itu.
Bos Yayat tertarik sekali dengan kehidupan Jijon. Ia ingin menanyakan awal mula Jijon bisa pacaran dengannya. Pacar Bos Yayat menyuruh Yayat untuk segera menyeret Jijon ke sini saja biar bisa langsung diinterogasi. Namun Taksu menimpali kalau Jijon tak berbicara. Namun Yayat membalas kalau itu tak masalah. Kalau nyawanya orang yang dia sayangi terancam, apakah kau pikir Jijon akan terus diam? Tanya Bos Yayat. Kita akan buat Jijon mengerep di sini. Namun si bodoh Sang-ho malah berkata, kalau tujuannya Jijon bukan Shin Mire, emang apa hubungannya bos? Tanya Sang-ho. Dasar bodoh, kita tinggal peras Shin Mire lewat Jijon bodoh. Shin Mire punya banyak uang. Pembicaraan tentang hubungan adalah bagian paling sensitif untuk selebritis terkenal, tegas Bos Yayat. Bos Yayat langsung memerintahkan Sang-ho, Chep, dan lain-lain untuk membawa Jijon. Namun Sang-ho mendengar itu merasa tidak sanggup karena Jijon sangat kuat. Bos Yayat menyebut mereka bodoh sekali lagi. Sang-ho tinggal menculik Ari, yang dimana Ari adalah kelemahan Jijon. Maka Jijon akan datang dengan sendirinya, ucap Bos Yayat. Esok pagi pun tiba. Di tempat tinggal Ari, papanya berpamitan akan mulai bekerja. Namun ia menanyakan kepada Ari kenapa Ari belakangan ini telat melulu pulang ke rumah. Kalau itu salahku, papa minta maaf. Ayah tahu ayah berlebihan, ucapnya. Ari hanya menjawab datar, iya. Ayahnya membalas kalau mulai sekarang ia akan berhati-hati dan mencoba berubah. Sebelum pergi, ayahnya bertanya sekali lagi, apakah Ari mau belikan ayah ayam? Ari menjawab datar, iya. Setelah ayah Ari pergi, geng Black Fam datang ke rumah Ari, bersiap menculik Ari. Ketika Ari hendak sudah siap berangkat sekolah, pas buka pintu, Ari dikagetkan dengan geng yang tak Ari kenal, Black Fam. Sang-ho berkata kalau dirinya dikirim oleh Jijon. Ari menjerit tidak mau karena Jijon tidak mungkin melakukan ini. Namun Sang-ho langsung memukul perut Ari sangat kencang, sampai Ari sulit bernapas dan jatuh pingsan. Sang-ho ngomel kalau dirinya hanya ingin bicara. Kenapa Ari tiba-tiba berteriak seakan-akan dirinya penjahat? Menurut Mimin itu sangat uai sekali. Taksu langsung datang membawa cover, menyuruh mereka minggir karena ia akan memasukkan Ari ke dalam cover. Singkat cerita, Ari terbangun dari pingsannya. Ketika ia membuka mata, Ari sudah ditodongkan pisau di depan wajahnya. Sang-ho menyuruh Ari untuk tidak bergerak atau dia akan mati, dan jangan menganggap dirinya jahat lagi. Ari kaget di hadapannya ada Taksu juga. Taksu tersenyum. Senang kau masih mengenaliku? Aku pria yang dihajar habis-habisan oleh pacarmu si Jijon brengsek. Itu membuatku keluar sekolah, ucap Taksu. Terlebih lagi, pacarnya direbut oleh si Jijon dan membuat dirinya semakin muak dengan Jijon. Ari mendengar itu tak menyangka Taksu berbuat sejauh ini hanya karena itu. Sungguh bodoh sekali. Taksu menjawab dia bermain wanita dengan menyelingkuhi Yuna dan sekarang kamu dipermainkan olehnya. Yang sebenarnya bodoh itu kalian. Beri aku satu alasan kenapa aku tidak harus balas dendam, tanya Taksu. Ari menjawab kalau Jijon melakukan itu pada Taksu karena Taksu berbuat kasar pada Yuna. Jijon hanya berniat membantu Yuna saja tidak lebih. Kaulah satu-satunya yang bermasalah dalam hubungan itu. Taksu menyuruh Ari diam dan harus sadar situasinya sekarang. Taksu langsung memfoto Ari dan berniat memberikannya kepada Yuna. Scene berpindah ke sekolah. Terlihat Yuna sedang menyapa teman-temannya di koridor. Tak lama kemudian, HP-nya menerima pesan dari Taksu. Ketika membuka pesan tersebut, terlihat foto Ari sedang ditangkap oleh Taksu. Dan Taksu bertanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Yuna melihat itu sontak terkejut dengan situasinya. Taksu mengirim pesan lagi kalau Yuna hanya perlu mengatakan apa yang harus ia laksanakan. Yuna langsung menelepon Taksu saat itu juga. Yuna menanyakan apa yang Taksu lakukan. Jijon dan Ari sudah putus, jadi tak perlu berbuat sejauh itu, ucap Yuna. Mendengar itu, Taksu baru tahu kalau Ari dan Jijon sudah putus. Ia bertanya lagi kepada Yuna, apakah kau yakin? Yuna meyakinkan Taksu kalau itu benar dirinya sendiri yang mendengar langsung dari Ari. Kau sudah gila. Aku juga bilang sama kamu untuk menakutinya sedikit saja, tapi itu sudah berlebihan, ucap Yuna panik. Namun Taksu beralasan kalau dirinya hanya mengerjakan apa yang Yuna suruh tempo hari saja. Dan semua itu kulakukan untukmu. Yuna mendengar itu tak bisa berkata-kata. Ncep langsung mengambil telepon Taksu dan menyapa Yuna. Ncep mengatakan kalau ini semua berkaitan dengan Jijon, dan kita menginginkan Jijon. Sang-ho berkata kepada Yuna untuk memberitahu Jijon tentang kejadian ini, dan Bos Yayat sedang menunggunya. Jika Jijon mau melihat Ari hidup, Jijon harus pergi ke pantai dekat mercusuar jam 10 malam sendiri. Kalau tidak, jangan harap Ari bisa kembali dalam keadaan hidup.
Mendengar semua itu, Yuna hanya mematung, syok. Ari yang mendengar rencana itu berteriak, "Apa yang akan kalian lakukan pada Jijon? Jangan ganggu Jijon, biarkan dia sendiri," teriak Ari. Namun tamparan keras dari Sang Ho mendarat tepat ke wajahnya. Sang Ho tak menyangka kalau hubungan sudah putus pun Ari tetap membela Jijon. Sang Ho menegaskan kalau Ari hanya harus menuruti apa yang ia perintahkan kalau mau Jijon hidup. Scene berpindah ke ruangan kelas. Di dalam kelas, Yuna masih gemetar tak tahu harus berbuat apa. Ia melirik Jijon, namun tak tahu harus mulai dari mana. Ketika jam istirahat dimulai, Jijon seperti biasa melakukan rutinitas makan siang di atas atap sekolah. Tiba-tiba, ketika menaiki tangga, Jijon dipanggil oleh Yuna. Yuna bergetar lalu bersujud di depan Jijon. Ia meminta maaf pada Jijon dan menceritakan semuanya. Mendengar cerita Yuna, si Jamur tak percaya kalau Ari sedang diculik saat ini. Yuna menegaskan kalau itu ulah Taksu dan Black Femme, dan Bos Yayat menyuruh Jijon datang sendiri. Si Jamur yang mendengar nama Bos Yayat merasa tidak asing. Ia serasa pernah dengar di suatu tempat. Akhirnya Jamur pun ingat kalau itu adalah kejadian tempo hari yang dimana Jijon dituduh mencuri. Jamur dan si botak tak menyangka Taksu bekerja sama dengan mereka. Yuna bertanya pada Jijon apakah dirinya harus menelpon polisi sekarang. "Tolong berikan petunjuk, aku tak tahu harus berbuat apa," ucap Yuna. "Jika semua orang tahu aku terlibat dengan semua ini, maka kehidupan di sekolahnya akan hancur dan Yuna tidak mau bersekolah lagi di sini," ucap Yuna sambil menangis. Jamur mencoba menenangkan Yuna, namun Jijon menahan si Jamur. "Jijon, apakah kamu akan pergi sendiri ke sana?" tanya Yuna. Si botak menjawab kalau Jijon pasti ke sana dikarenakan nyawa Ari terancam. Si botak dan si Jamur pun akan mengantar Jijon ke sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Jijon datang ke pantai sesuai tempat yang dijanjikan. Jamur dan si botak memantau dari kejauhan. Tiba-tiba datang seseorang memakai motor. Itu adalah anak buah Bos Yayat. Ia menanyakan apakah dirinya adalah Jijon. Ia menyuruh Jijon untuk naik ke motornya dan bergegas ke tempat Bos Yayat. Kira-kira apa yang bakal dilakukan Jijon pas pertama kali lihat Ari diikat di sana? Dan apakah Bos Yayat bakal langsung ngajak nge-rap atau langsung main kasar? Tulis di kolom komentar. Untuk kelanjutannya mungkin agak lama ya teman-teman, soalnya ini manhwanya lagi ongoing. Mimin akan selalu update jika durasinya sudah agak panjang. Semoga komikusnya bisa update lebih cepat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, jangan lupa nyalakan loncengnya.